Halo Konhumas, kembali lagi di Polistalk Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Novriana dan rekan saya Bribtu Gendes Purbana. Kali ini kita mewawancarai seorang polisi wanita yang berprestasi sebagai atlet gulat nih, No. Iya, benar sekali, Gendis. Langsung aja kita ke Bribda Alisa Endles Sinaga. Hai Alisa, gimana kabarnya nih Alisa? Puji Tuhan sehat. Sehat ya. Nah ini kita ini sejak kapan sih menggeluti olahraga gulat itu mulai dari kelas 1 SMA, Kak. 1 SMA ya? Kelas 1 SMA Berarti itu kira-kira umur 15 tahun lah ya. Sekarang Alisa umur berapa? Nanti di bulan 9 23 tahun. 23. Berarti sudah lama juga, 5-8 tahun Iya, ya. sekitar 8 tahun sudah menggeluti olahraga gulat. Nah, kenapa tertarik menjadi atlet gulat nih? Karena kita bisa bayangkan ya, Nob, atlet gulat. Gulat ini kan merupakan identik olahraga dengan laki-laki ya, laki-laki, Gendis. Terus juga olahraga ekstrim bisa dibilang berbahaya gitu. Kenapa kira-kira alasannya? Sebenarnya tertariknya itu bukan karena memang kemauan sendiri juga, Kak. Kebetulan kakak kandung saya, dia kakak kelas saya di SMA. Dia mengajak saya bergabung karena menurut dia ini tuh bela diri yang bisa menjaga diri kita gitu. Iya benar. Terus juga setiap kita mau pergi ke misalkan ada pertandingan di luar kota, kita tuh dibiayain semua, kita dikasih uang saku, diberikan juga penginapan seperti hotel, makan dan lain sebagainya gitu, Kak. Berarti difasilitasi Difasilitasi. ya. Jadi mungkin menurut Kakak cocok nih kamu bergabung ke sini gitu. Pertamanya juga saya ngira kayak bela diri yang lumayan berbahaya, nggak mau gitu kan. Karena Kak. kan Tapi banyaknya lebih ke karate atau taekwondo gitu ya. Gulat tuh jarang. Karate taekwondo kita udah sering dengar. Iya benar. sempet sih nolak kemarin itu, cuman kata kakak udah coba aja dulu gitu. Ya udah dicoba, rupanya nyaman, lanjut. Sur, keterusan ya jadinya ya. Iya benar. Tapi bisa dibilang Alisa ini berkedok jalan-jalan dia ya, sekaligus. Awalnya coba-coba gitu ya. Lama-lama kok enak. Nah, Alisa sendiri sudah pernah meraih kejuaraan apa aja nih di 8 tahun Alisa menjadi atlet? Iya benar. Terakhir itu kejuaraan yang Alisa kejuara itu di Porprofsu, Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara di 2019. Itu puji Tuhan Alisa juara 1, dan kemarin setelah dari situ ada babak penyisihan PON yaitu Prapon di Jawa Timur. Cuman ya mungkin belum kehendak Tuhan, Alisa belum bisa untuk ke PON 2020. Yang tahun 2024 ini? 2024 ini kemarin itu kan Alisa pendidikan, jadi nggak masuk seleksi, Kak. Oh berarti ini Alisa lulusan tahun berapa? SMA? Enggak, polisi 2023. Oh baru ya. Baru, berarti ya memang nggak bisa ikut ya, karena kan ada proses latihannya juga ya. Nah, atlet gulat nih, kenapa Alisa memilih menjadi anggota Polri? Kenapa nggak terus menekunin olahraga gulat untuk mengikuti pertandingan lainnya mungkin ya kan? Memang sebelumnya pun latihan Alisa pun di bela diri itu untuk menunjang salah satunya supaya bisa masuk anggota Polri, Kak. Memang udah keinginan juga dari kecil, bahwasannya pengen anggota Polri. Berarti memang sudah ingin dari lama juga ya. Iya. Iya sih, kalau misalnya udah namanya cita-cita ya, Nob, apalagi olahraganya dia itu mendukung dia untuk bisa masuk. Iya, benar sekali. Berarti masuk dari Rekpro. Iya, Kak, Rekpro. Rekpro. Iya. Nah, setelah menjadi anggota Polri nih sekarang nih, Alisa, apakah masih aktif menjadi atlet gulat? Puji Tuhan masih, Kak, masih sampai sekarang juga masih ikut latihan-latihan. Masih. Kalau di dalam gulat itu ada ininya nggak sih kayak karate? Bedanya itu mungkin teknik-tekniknya beda nggak sih dengan yang karate gitu? Beda. Kalau karate kan dia tendangan atau apa gitu. Kalau misalkan di gulat itu dia langsung kayak body contact, jadi kayak kuncian, pitingan, seperti itu. Oh itu yang mungkin mirip ya. Dan dari segi baju juga otomatis berbeda. Loh, kalau mungkin pria kan gulat itu pakaiannya kan berbeda ya. Kalau perempuan gimana pakaian gulatnya? Pakaiannya sama tapi juga. Kalau misalkan yang perempuan dia dilapisi baju lagi, baju baru one piece yang satu ini. Kalau untuk di Sumut sendiri banyak nggak sih atlet gulat sebenarnya Alisa? Karena kan kayak jarang juga kita dengar ya, lebih ke taekwondo, karate. Memang kalau dilihat-lihat sekilas sih dikit, Kak. Dikit Dan ya. tapi kalau misalkan ada kejuaraan-kejuaraan gitu, banyak kok yang mau ikut gulat.
Dan memang sampai satu kelas itu bisa sampai 5-6 orang gitu. Oh, tapi bisa nggak sih kayak misalnya dia yang dasarnya mungkin di karate ataupun silat itu bisa nggak sih kalau misalnya dia ikut di pertandingan gulat gitu bisa? Susah sih Kak, Susah kalau ya? dari silat atau karate. Basicnya beda ya. Cuman kalau misalkan dari judo itu bisa. Oh, judo bisa. Hampir sama dia. Karena Iya, tadi iya, kan iya. bilang body apa? Body tadi? contact ya. contact. Iya, iya. Terus kan ada pitingan, ada kuncian juga kan. Oh, iya. Kita di judo kan belajar juga itu. Iya. Oh iya, pas lah karena kan judo di Polri juga. Jadi pas mendukung dia ya dengan gulat itu. Nah, Alisa gimana membagi waktu antara berlatih dan bertugas nih? Apalagi kan Alisa masih baja, ibaratnya masih dimanfaatkan sekali lah tenaganya. Iya, gitu. benar. Apalagi sama tugasnya gitu. Untuk itu puji Tuhan pimpinan di sini juga Kak memfasilitasi kita, memberikan kita kelonggaran untuk bisa berlatih. Misalkan untuk para atlet kayak Alisa kan latihan pagi, Iya. Alisa bisa latihan pagi dan sore juga. Misalkan untuk hari-hari tertentu Alisa wajib ada di sini. Misalkan hari Kamis itu Alisa wajib ada di sini kayak gitu. Karena memang latihannya di siang, jadi paginya kosong, Alisa bisa menyesuaikan di sini. Gitu, Kak. Kalau latihan di mana Alisa? Kalau latihan biasa Alisa di Gor Advent yang di air bersih Kak. Kalau Nggak terlalu jauh dari sini juga ya? Kalau misalkan fisiknya, gymnya ada di Gym Unimed. Kalau nggak di situ di Koni Sumat. Oh, berarti latihan gym juga ya? Latihan. Oh, ternyata berbeda latihannya, model latihannya ya, gitu. Baru tahu juga kita kan. Nah, kalau di latihannya sendiri bisa dijelasin nggak sih kira-kira di Alisa sendiri latihannya apa aja gitu? Karena sampai di gym tadi kan. Iya benar. Kalau misalkan di gym itu lebih penguatan, tapi beda dia kalau misalkan main gym itu fokusnya di sini, enggak, fokusnya bukan di bentuk tubuh, mungkin fokusnya di kekuatan, repetisinya yang harus diperbanyak gitu Kak. Kalau di matras dia lebih ke teknik, kalau di stadion dia misalkan pernafasan, ngambil sprint seperti itu. Berarti nggak hanya sekedar yang kita lihat kayak mungkin langsung kontak badan gitu ya, tapi memang tekniknya juga ada ya, Alisa. Nah, selama menjadi atlet ini ada nggak sih pengalaman menarik yang Alisa miliki gitu ya? 8 tahun Iya, jadi 8 tahun jadi atlet gulat soalnya. Iya benar, iya. Benar kan ya? Karena berbahaya loh. Iya itu benar gitu sekali. kan. Pengalaman menariknya sampai selama ini sih Kak, di samping kita mempunyai banyak relasi, mungkin dari berbagai daerah, dari berbagai provinsi, misalkan kita mau bertanding nih, beberapa bulan kita sebelum bertanding, itu kita pelatih ngasih kelas ke kita, misalkan main di kelas 60 gitu, timbangan Alisa nih 65 gitu. Nah yang buat menariknya itu gimana kita ngalahin diri kita sendiri, kayak makannya dikurangi, betul-betul dikurangi, terus latihan terus ditambahin supaya bisa kita masuk di kelas 60 itu. Gitu. Berarti gimana caranya bisa ngurangi berat badannya sampai 60? Memang iya, kita pun juga sama. Gak hanya Alisa, itu sebuah itu iya betul. Semua wanita Iya. ya, Iya. Tapi kalau misalnya itu tadi mengurangi berat badan nih. Nah, ketika Alisa ditempatkan di kelas yang lebih tinggi dari Iya, berat benar. badannya, Apa harus menambah berat badan juga Iya, atau gimana? harus menambah berat badan. Alisa juga pernah di Porprofso kemarin Alisa main di kelas 72, berat badan Alisa 65. Jadi untuk ke 72 itu masih ada di kelas nih, kelas 68. Gimana caranya kita melewati kelas 68 ini biar bisa kita main di 72. Jadi itu memang harus kita nambah makan. Jadi semua kelas itu tergantung pelatih sih Kak. Oh, jadi berarti misalkan kamu main di sini ya udah main. itu dilihat dari apanya sih, Alisa, maksudnya kamu di Apakah kelas sudah itu- mampu gitu? Itu Iya. apa sih perbedaan tiap kelasnya itu apa gitu? Apakah hanya berat badan? Iya benar. Bisa juga dari ini sih Kak. Misalkan Alisa punya kawan juga misalkan 65 sama-sama 65. Jadi siapa nih yang bisa ngalah gitu. Apa Alisa bisa naik? Ya udah, kalau bisa Alisa naik, kalau yang dia tetap gitu. Oh, berarti nggak boleh ada di satu Iya, nggak klasifikasi yang sama ya, Satu walaupun daerah itu harus berbeda. Oh Terus gitu. bertambah berat badan gulatnya makin susah. Sebenarnya lebih gampang Kak, karena misalkan kita ngelawan orang yang lebih berisi badannya, Iya. lebih gemuk, itu mereka itu cuma mengandalkan berat badannya aja. Jadi kalau kita sorong aja pun mereka udah jatuh karena keseimbangannya kurang. Iya ya. Ini pelajaran baru juga untuk kita tentang gulat. Belajar gulat. Kayaknya nggak bisa lagi gede kalau untuk sekarang. Nah, Alisa 8 tahun menjadi atlet gulat. Ada nggak role model nih kira-kira? Role model Alisa tuh kakak sendiri Kak. Oh iya ya, memang kakaknya Iya. yang menjerumuskan lah Iya, ibaratnya yang mengajak ya. Iya. Enggak menjerumuskan ya. Karena
diiming-imingi jalan-jalan gratis Iya, benar. gitu. Nah, berarti Kakak Alisa sampai sekarang masih aktif menjadi atlet gulat? Dia udah pindah cabur sih kak, ke bela diri sambo. Dia kayak campuran gulat juga ada, judo juga ada. Oh, berarti Dia masih bisa berpindah cabur juga Masih ya? bisa. Oh, gitu. Kamu udah berminat pindah cabang olahraga? Enggak sih kak, sejauh ini di sini aja. Sejauh ini masih menikmati gulat, Dis. Iya, masih muda. Iya, masih muda. Nah, kalau tadi pengalaman, selain pengalaman pasti ada suka dan dukanya, Nandis. Nah, suka dan dukanya Alisa tuh selama menjadi atlet yang juga bertugas menjadi anggota Polri apa aja sih? Setelah menjadi anggota Polri mungkin nggak banyak dukanya sih kak, lebih sukanya aja karena itu tadi pimpinan juga Memfasilitasi ya, kita mendukung untuk ya. mendukung kita untuk latihan. Jadi nggak menjadi beban buat Alisa gitu. Jadi benar. mau latihan pun di luar kita tetap santai, bisa latihan, bisa untuk bekerja. Iya, juga. fokus untuk latihan Fokus, ya, ya, benar gitu. Karena diberikan waktu juga dari pimpinan. Iya, benar sekali, Dis. Nah, kira-kira untuk closing statement nih dari Alisa untuk mungkin adik-adik lah ya kita Iya, yang juga di gulat, atlet gulat atau yang mungkin di cabur-cabur lain yang ingin menjadi anggota Polri, boleh silakan. diberi pesan-pesan sama dari Alisa. Apa gitu yang mau Atau disampaikan? iya, tips dan triknya mungkin boleh juga gitu. Buat adik-adik yang mau menjadi anggota Polri, ya maupun yang atlet atau yang tidak atlet, kalian harus tetap semangat, jangan pernah menyerah, jangan pernah melihat kegagalan yang sudah terjadi di belakang, dan selesaikanlah apa yang sudah kamu mulai. Sekian dan terima kasih. Selesaikan apa yang udah dimulai. Gitu lah. Pokoknya apa yang cita-citakan harus kalau bisa harus digapai, benar ya Alisa. Nah, terima kasih sudah menyempatkan waktu ya. Di tengah-tengah latihan mungkin harusnya dia latihan. Iya, Hari benar, ini benar. Ya, dia menyempatkan waktu bagi cerita sama kita. Ini pengalaman baru buat kita. Kita lebih benar. banyak tahu Mengenai gulat ya. Semoga Alisa ke depannya Banyak lagi pertandingan-pertandingan yang bisa diikuti ya dan dimenangkan, Dis. Iya. menjadi berkat juga buat banyak orang. Benar sekali. Nah, kawan Humas, sekian podcast Polistalk hari ini. Saya Bribtu Novriana dan rekan saya Bribtu Gendis Purba. beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.